Di dalam bahasa, apalagi di Sunda nih, ada paan, ada tehaan, ada buaan. Nama adek, nama dedek, wah milik semua orang tuh. Gak masalah kan. Jadi dalam hal ini kita tidak kaku menghadapi realita. Jadikan berbagai realita sebagai lapangan amal. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada semua umat manusia untuk memanfaatkan alam dan isi-isinya demi kepentingan ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Jadi kalau kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia di mana saya berada dalam kondisi bagaimanapun, hendaklah senantiasa merendahkan di hadapan Allah. Beribadahlah kepada Allah. Artinya ya ayyuhan nas ini kan an-nas yang ada di mall, an-nas yang ada di masjid, an-nas yang ada di pasar, yang di jalan. U'budu rabbakum. Itu ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Apabila yang dipanggil adalah semua manusia dan tidak semua orang mendengar panggilan ini, kewajiban yang mendengarlah menyampaikan kepada yang belum mendengar. Berarti kalau kalimat ya ayyuhan nasu ubudu dalam ayat ini, kita yang membaca ayat ini berkewajiban menyampaikan kepada sekalian umat manusia panggilan Allah. Di mana saja manusia itu berada, ya di mana saja. An-nas ubudu rabbakum. Barusan saya ngobrol dengan praktisi hukum kan, yang banyak bertemu dengan para pakar hukum. Konon kabarnya sekarang ini Kemenag mengajukan program di DPR perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah agama. Bila ada 10.000 orang yang ingin mendirikan agama, hendaklah diapresiasi, dianulir. Apabila ada 10.000 orang, 10.000 orang dengan syarat ada lembaga keagamaannya, ya. Kalau sudah berjumlah 10.000 orang, ya ditanggapilah katanya. Itu adalah program Kemenag. Ya, bagaimana kita menyikapi seperti ini? Tentu kita lihat dari berbagai segi. Pertama, Islam ini adalah agama yang tampil betul-betul menjadi teladan bagi umat dalam berbagai segi. Secara persatuan sangat luar biasa mengagumkan, keharmonisan hidup, kemudian aktivitasnya dan kemajuan teknologinya dan praktek ibadahnya. Ini tidak bisa ditandingi oleh agama lain. Persatuan umat, lebih-lebih lagi sekarang ini dengan langkah Raja Salman memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, langsung direspon oleh umat Islam di berbagai belahan bumi ini. Padahal kan tidak berkepentingan dengan politik kita itu. Tetapi karena memang panggilan akidah lebih kuat, Bahrain sudah mengikuti jejak Raja Salman. Sudan juga sudah memutuskan hubungan diplomatik. Kita ini sekarang tidak berbicara agama dulu, tapi berbicara politik dulu. Itu jelas sekali pengaruhnya, pengaruh internasional. Yang tentunya tidak bisa lepas dari masalah akidah. Walaupun sekian banyak organisasi di Indonesia nulis di Facebook, nulis di media, oh itu tidak berkaitan dengan agama. Tapi kepentingannya ada kepentingan mencari dukungan dunia, mencari kepentingan pendukung. Ya, itulah komentar, silahkan. Bagi kita bagaimana? Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, jadikan sebagai lapangan amal. Kenapa? Karena ada panggilan ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Wahai sekalian umat manusia, sembahlah Rabbmu. Dan yang menyampaikan panggilan ini demikian banyak.
tapi penerimanya sangat beragam. Ada orang yang mungkin ilmunya sederhana, tetapi umatnya lebih banyak daripada orang yang ilmunya sangat mendalam dan luas. Itu juga adalah merupakan fenomena yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita resapi. Saya barusan ngobrol itu, berbincang-bincang dengan di radio, di luar siaran, makanya agak lambat pulang karena ngobrol panjang. Saya katakan banyak orang yang mungkin sarjana pun tidak, tetapi umatnya lebih banyak daripada yang disebut dengan guru besar. Ya Allah yang mengatur. Kenapa? Karena kalau sudah jadi guru besar, pemikirannya lebih fokus. Sehingga kadang-kadang ketika menghadapi masyarakat banyak, ngomongnya susah dipahami. Iya, saya masih ingat guru besar saya bilang, kalau sudah jadi profesor itu katanya, kadang-kadang suka melakukan kelakuan yang susah dipahami orang. Dia baca buku, saking khusyuknya baca buku sambil merokok, pakai pipa. Tembakonya udah habis, dibersihin, dipukul-pukul ke meja, begini. Langsung dia bilang, masuk, katanya kan gitu. Padahal dia mukul meja. Lanjutkan lagi bacanya. Bersihin lagi pipanya, pukul-pukul lagi, masuk. Kenapa nih orang ini katanya nggak masuk-masuk juga? Udah, selesai. Lanjutkan lagi baca buku. Anaknya datang. Pas sudah datang, kamu, ini sudah bukan waktunya lagi. Apa Pak? Kan saya anak Bapak. Oh iya. Dikira ini mahasiswa katanya terlambat datang. Nah, ini cerita seorang profesor begitu. Itu menggambarkan bahwa ketika seseorang punya fokus kepada bidang tertentu, kadang-kadang yang lain terbengkalai. Nah, sementara orang yang mungkin belum punya garapan yang menguras pikiran, dia bisa berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat para tokoh yang punya masa banyak, tapi kan tidak dikenal sebagai guru besar, memang dia lebih mampu memanfaatkan ilmunya yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Sementara yang sudah fokus gitu, kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang orang lain susah paham gitu, susah memahaminya. Ini adalah pembagian tugas saja sudah. Yang paling penting buat kita, apa peran kita untuk umat ini. Dan kalau tadi muncul ada pemandangan seperti yang disebutkan bahwa ada ide, bila ada 10.000 orang ingin mendirikan agama, tanggapilah gitu. Indonesia ini dasarnya adalah pluralisme, beragam, bineka tunggal ika. Iya, silahkan ajalah. Tapi kita punya bukti yang tidak bisa diikuti orang lain, yang tidak bisa ditandingi orang lain. Kita punya kekuatan yang tidak bisa ditandingi orang lain. Pertama, kita punya Quran. Quran ini adalah wahyu ilahi yang terpelihara dalam berbagai segi dan senantiasa didengar oleh semua lapisan masyarakat dengan berbagai agama. Adakah kitab yang lain yang bisa didengar oleh semua orang selain Al-Quran? Inilah bukti kata Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Betul, bacaan Al-Quran ini dengan kemajuan teknologi semakin tampil sebagai yang sebenarnya, yaitu hudan linnas, didengar petunjuk ini oleh semua manusia. Beragam agama bisa mendengar Al-Quran. Setel televisi ada Quran. Sedang nonton cerita, terdengar panggilan adzan. Ada agama lain yang mampu memanfaatkan televisi kayak agama Islam. Biar orang berkata, media dikuasai Yahudi. Benar, Yahudi menguasai media untuk penyebaran kemaksiatan. Tapi umat Islam yang menguasai media untuk penyebaran kemaslahatan. Kita kadang-kadang terbawa kan? Kata orang media dikuasai Yahudi, iya. Kita bertanya, adakah televisi yang setiap hari
mengemukakan panggilan agama lain selain agama Islam? Enggak ada kan? Televisi Indonesia semuanya setiap waktu memperlihatkan azan. Mungkin orang kesal betul tuh kalau yang membenci Islam sedang enak-enaknya nonton bola, tiba-tiba muncul azan. Kan gitu. Kemudian handphone banyak sekali. Pas ada ringtone pakai Quran, pakai Assalamualaikum, pakai ini. Secara syiar, bagaimanapun Islam tidak bisa ditandingi dengan yang lain. Cuma kita kadang-kadang suka terbawa dengan letupan-letupan dari pihak luar. Antara lain kata tadi, media dikuasai Yahudi. Realitanya, iya, Yahudi menguasai media untuk penyebaran keburukan, penyebaran fitnah, penyebaran berita bohong. Tapi kalau penyebaran berita yang hak, umat Islam yang menguasai. Saya coba-coba di Google tulis ceramah agama. Muncul ceramah agama Islam terus. Kalau khutbah dengan khutbah bolehlah. Khutbah Kristen banyak. Khutbah kan Muslim banyak. Itu satu-satulah gitu. Tapi kalau ceramah, pengajian, ya pasti di YouTube itu ya Islam semuanya. Apalagi kalau umpamanya kitab suci, bacaan kitab suci yang terdengar oleh umat secara menyeluruh, ya kitab suci Quran terus. Rasanya saya belum pernah mendengar gitu. Di dalam YouTube bacaan kitab suci Weda, kitab suci Tilmud, kitab suci enggak kedengaran. Tapi kalau kitab suci umat Islam tersebar di mana-mana, didengar oleh dunia. Kemudian tanpa diprogram oleh mereka, tapi mereka termasuk yang tidak sengaja senantiasa mempromosikan Islam dengan menampilkan perjalanan tawaf di Masjidil Haram ketika mau iklan travel yang ternyata pemilik travel tersebut non-muslim. Kan ada travel milik non-muslim, dia mah murni bisnis. Tapi tanpa dia mempromosikan Islam. Ini jelas sekali. Media itu dikuasai oleh umat Islam. Kita jangan terbawa oleh kata orang lah. Wah, dikuasai Yahudi, dikuasai. Iya, dalam urusan-urusan tertentu dikuasai mereka. Itu tiada bedanya antara pembagian tugas saja kayak tadi. Orang yang mungkin lulusan SMA, dia pandai bicara, pandai berkomunikasi, umatnya banyak. Itu pembagian tugas saja itu. Sementara yang sudah menjadi guru besar, dia hebat di kampus. Di kalangan masyarakat sedikit yang bisa memahami dia. Tapi yang jelas satu kesatuan kan. Antara satu dengan yang lainnya, kalau memang diikat dengan keimanan, diikat dengan Al-Quran, satu kesatuan. Cuma pembagian tugas saja. Ada yang jualan nasi, ada yang jualan mobil. Ya pasti yang jualan nasi lebih banyak dikenal daripada penjual mobil kan gitu. Tapi manfaatnya kan buat semuanya kalau disatukan. Nah demikianlah kita kalau kita membaca secara keseluruhan. Insya Allah kita jadikan semua realita sebagai lapangan amal buat kita. Kita lanjutkan. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat ya ayyuha ini yang baru dibahas kalau enggak salah tentang mukjizat huruf pada pertemuan yang lalu. Kenapa ya ayyuhan nas, ya dengan ayyuha disatukan? Padahal ya itu adalah satu kata, ayyu satu kata, ha satu kata. Hanya ayyuha menjadi satu kata bersambung. Ya adalah panggilan, ayyuha yang dipanggil. Kenapa tulisan dalam bahasa Quran disatukan? Padahal ya harus dibaca panjang. Kok kenapa ya tidak pakai alif? Dan alif yang bersambung dengan ya itu bukan ya, bukan alif milik ya, tapi alif milik ayyuha kan gitu. Tentu hal ini memberi makna yang sangat mendalam.
untuk kita ingin memperdalam Al-Quran dari berbagai segi, sangat penting untuk kita jiwai tulisan ini. Ini sudah masuk kepada wilayah Alkitab, bukan wilayah Al-Quran saja. Karena wahyu ini diberi nama Alkitab dan diberi nama Al-Quran. Al-Quran lebih menekankan tentang bacaan yang didengar oleh semua lapisan masyarakat, termasuk non-muslim. Dan Alkitab adalah terlihat tulisan yang hanya segelintir orang perhatian kepada rahasia tulisan ini. Dan kita mendapat kesempatan untuk memperhatikan rahasia tulisan ini. Baik, kita perhatikan. Ya ayyuha, huruf ya. Huruf ya adalah panggilan ilahi ditujukan kepada sekalian manusia dengan bacaan panjang dari 2 harokat hingga 6 harokat. Boleh kita membaca ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan kalau membaca ya 2 harokat, setiap yang seperti ini harus 2 harokat. Jangan bagaimana enaknya, enggak. Umpamanya di awal walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Enggak bisa kita membaca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Enggak adil itu. Kalau 2 selamanya, kalau 4 selamanya. Ini perlu latihan yang begini. Jangankan keseimbangan antara mad munfasil dengan mad munfasil yang lainnya. Kalau tidak terlatih antara satu mad tobi dengan mad tobi yang lainnya juga banyak yang ancur-ancuran. Bahkan akhir-akhir ini sedang ngetren istilah bersanad ya. Belajar tajwid bersanad, wah sedang ngetren. Seakan-akan yang tidak bersanad sepertinya tertinggal. Intinya bukan sanad dan tidak sanad, tetapi bacaannya mengikuti aturan apa enggak. Ada yang sudah bersanad, mungkin saking dia sudah merasa hebat, tidak merasa perlu lagi diperiksa bacaannya. Ketika salah, tidak ada yang memperbaiki, salahnya terulang-ulang. Ada itu. Bahkan ada di Bandung, dia sudah punya sanad sampai ilmu qiraat 10. Saya sering menjadi makmum dia. Dia bacaannya ya kadang-kadang panjang pendeknya suka terganggu juga. Maksudnya mestinya 2 harokat kepanjangan gitu. Gunnah kadang-kadang terlewat keseimbangannya. Pada dia saya sudah melihat ijazahnya ijazah qiraat 10. Sudah punya sanad, langsung nyampe. Tetapi ya tidak ada yang memeriksa bacaan dia. Oleh karena itu maka sangat penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan bacaan ini. Baik, sebelum dilanjutkan bahasannya, kita baca bersama terlebih dahulu. Saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diikuti apa adanya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Diperhatikan ya ay, ya-nya 2 harokat, an-nya tetap gunnah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Nah, ada yang belum biasa gunnahnya ya.
Barusan mendahului yang lain nih. Jadi jangan ya ayyuhan nasu. Nah, kelewat en-nya itu. Tahan dulu. Ya ayyuhan nasu berarti en lebih lama dibanding dengan ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Nah, itu ya 2 harokat. Sekarang ya 4 harokat. Tentu panjangnya sedikit di atas en. Ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Jadi kalau 2 ya-nya tentu di bawah en panjangnya. Kalau 4 ya-nya di atas en. Kan gitu. Sederhana, cuma prakteknya yang nggak sederhana. Nah, sekarang kita praktekkan umpamanya di dalam yang agak terulang nih. Di dalam surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ayat 4 ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Di sini diperhatikan gunnah ada 3 tempat harus seimbang, mad munfasil ada 2 harus seimbang. Walladzina yu'minuna bima perbandingan mak dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sekarang maknya 4 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma ya. Sekarang antara perhatian gunnah sendiri. U-nya mulut ke depan, waktu en ke belakang. Sementara min sebaliknya. Mi-nya adalah mulut ke belakang, tapi waktu en ke depan. Kenapa? Sebab u dengan i kan beda. Nun mati menghadapi zai dengan nun mati menghadapi qaf juga beda. Walladzina yu'minuna bima kan gitu. Nah, begitu tuh. Jangan berat itu. Berat itu. Mestinya kan ringan saja.
U-nya harus sempurna. Jangan enggak sempurna U-nya itu. Bima kan gitu. Walladzina yu'minuna bima lebih ringan. Bima unzila ilaika wa ma kan lebih enak. Kemudian pas mi, perjelas mi-nya karena menghadapi qaf dipersiapkan gunahnya tebal sesuai dengan huruf qaf. Wa ma unzila min kan lebih enak tuh. Beda dengan milqo. Tapi karena nun mati menghadapi qaf dipertebal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Walladzina yu'minuna bima وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya, kita kembali kepada kajian. Kan ingin Al-Quran kita pelajari dari berbagai segi. Ya, pas ingat ke huruf, kita perdalam huruf. Pas ingat ke bacaan, kita perdalam juga bacaan. Huruf ya adalah panggilan ilahi ditujukan kepada sekalian manusia dengan bacaan panjang dari 2 harokat hingga 6 harokat. Barusan cuma kita praktekkan 2 dan 4 saja. Namun demikian ditulis tanpa huruf alif. Jadi tulisan ya ayyuha ya tanpa huruf alif ini adalah turun dari Allah seperti itu. Sekiranya bukan karena Al-Quran tentu akan dibaca dengan 1 harokat saja. Ya ayyuhan nas akan begitu tuh. Tapi karena namanya juga Quran, bacaan, ikuti bacaan yang turun dari Allah melalui Jibril kepada Rasul. Tulisannya tidak pakai alif, baca panjang. Kenapa? Ikuti aja. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bila telah kami bacakan, ikuti bacaannya. Jadi yang kita ikuti bacaan, bukan tulisan. Kalau mengikuti tulisan, dibaca pendek. Kalau mengikuti bacaan yang sudah, bacanya begitu dari sananya, udah kita begitu aja terus. Adanya bacaan yang berbeda dengan tulisan ini menurut kajian yang lebih jauh dan lebih dalam daripada sekedar memerhatikan terjemah yang telah beredar. Paling tidak hal tersebut memberi isyarat sebagai berikut. Jadi kita ingin memperhatikan ada apa sih di balik bacaan tanpa tulisan, bacaan huruf tanpa tulisan. Huruf ya yang mengandung arti panggilan terlihat dalam tulisannya bersatu dengan yang dipanggil. Ya ayyuha, panggilan disampaikan oleh Allah. Panggilan dengan yang dipanggil bersatu, yaitu ayyuha. Hal ini mengingatkan bahwa panggilan tersebut datang dari dekat. Karena Allah tidak pernah jauh. Tuh, kalau sudah ingat kepada kalimat ini ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami lebih dekat kepada yang kami ciptakan dari manusia. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat nadinya mereka sendiri.
Ya kalau urat nadi begitu dekat kemana-mana ya, ke badan dan ke kepala gitu. Allah lebih dekat dari itu, artinya ya Allah itu aqrabu min kulli qarib. Allah itu lebih dekat daripada semua yang dekat. Mari kita tanya, sejauh mana kita merasakan kedekatan Allah kepada kita? Ketika kita berbicara, apakah kita selalu merasa didengar oleh Allah? Ketika kita berpikir, apakah kita selalu diketahui, diperhatikan oleh Allah pikiran kita? Hayalan, perasaan, perbuatan. Ya, semoga kita tidak termasuk yang sombong di hadapan Allah. Ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah, ketika kita menyalahgunakan nikmatnya di dekat Allah, kita tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi ini adalah merupakan kelemahan diri kita. Oleh karena itu Allah buka pintu ijabah bagi yang mau bertobat kapan saja. Dan Rasulullah istighfar setiap saat. Yang tidak berdosa kayak kita, tapi bertaubat terus-terusan. Terutama sekarang kita sudah memasuki tahun baru, tentunya usia kita harus diingat semakin dekat nih menemui ajal nih. Bukan panjang umur ya, semakin pendek umur kita, sisa umur hidup kita. Saya sekarang mungkin memasuki Januari ke 58, Rabiul Awalnya sudah memasuki ke 60 ini kalau Rabiul Awalnya ya. Gak tahu berapa Rabiul Awal lagi nih, atau jangan-jangan Rabiul Awal terakhir gitu. Senantiasa penting untuk mengingat usia, karena Al-Quran menyebutkan lita'alamu adadas sinin wal hisab. Pergantian siang dan malam, agar kamu senantiasa sadar berapa tahun usiamu yang sudah dilewati, dan persiapkan hitung itu yang masa lalu, kalau besok kita akan menemui ajal wal hisab. Ada yang sangat penting bagi kita terkait dengan pergantian tahun baru ini, dengan memperhatikan bahwa tahun baru Masehi kan berlandaskan matahari ya. Tahun baru Hijriyah berlandaskan bulan. Matahari dan bulan selalu Allah sebut matahari lebih dulu baru bulan. Dan terbukti memang kalender Masehi lebih dulu lahir daripada kalender Hijriyah kan. Ini realita nih, kita tidak bisa lagi bicara teori semata. Kalau kalender Masehi sudah 2016, kalender Hijriyah baru 1437. Memang urutannya juga wasyamsu wal qamaru, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara asyamsa wal qamara. Matahari baru bulan. Baik matahari ataupun bulan Allah ciptakan untuk kepentingan ibadah. Oleh karena itu orang yang anti kalender Masehi berarti anti kepada jadwal sholat yang berlandaskan kalender Masehi. Terus mau pakai apa? Lihat mau sholat duhur, ya lihat aja dulu keluar matahari sudah lewat belum. Kan Al-Quran menyebutkan begitu tuh. Aqimis sholah liduluki syamsi. Tegakkan sholat ketika memang matahari sudah cenderung ke sebelah barat. Nah, jadi mau sholat duhur jangan lihat jam. Jam itu bisa berubah-ubah. Tapi matahari yang jadikan pegangan. Udah lihat dulu keluar gitu, mataharinya udah condong belum. Aduh repot bener. Mau sholat maghrib, ini matahari udah terbenam belum? Naik gunung dulu dah. Mau sholat subuh, fajar udah keluar belum? Gak pernah ada yang berkata begitu, tak ada yang berbuat begitu. Udah melihat jam, iya jam nih jam 12, tapi zuhur sekarang jam 12 apa kurang apa lebih? Kalender lagi yang dilihat. Jadwal sholat kan berlandaskan kalender Masehi. Tapi itu tuh kenapa tuh awal tahun baru kok jam 00, kenapa gak dari maghrib aja? Emang kita mengetahui maghrib pakai apa? Pakai bulan atau pakai matahari? Pakai matahari lagi.
Bulan mah enggak berperan untuk mengetahui kapan maghrib, kapan isya. Sebab kalau bulan itu ketika kita saat ini, sekarang Rabiul Awal tanggal berapa nih? Pasti banyak yang enggak tahu dah. Iya. Rabiul Awal sekarang kan tanggal 28 ya. Silahkan lihat bulan. Tanggal 28. Susah. Karena sudah kecil. Matahari sama. Tanggal 1, tanggal 21, tanggal 31 matahari itu sama. Kalau bulan berubah-ubah. Nah, untuk mengetahui pergantian hari dengan maghrib dasarnya apa? Matahari lagi. Enggak pakai bulan. Ya, yang jadi masalah gini Ustadz nih, Ibu nih. Kalau kita menyaksikan seorang ibu melahirkan jam 7 malam, itu malam Senin, akikahnya hari apa itu? Itu sering muncul tuh pertanyaan tuh. Iya, mau dihitungnya itu Ahad malam, apa malam Senin, terserah aja lah. Berarti kalau malam Senin, maka hari ketujuhnya adalah malam Ahad kan gitu. Kalau mau disebut hari Ahad, hari ketujuhnya hari Sabtu mendatang kan gitu aja. Gak usah susah-susah. Ya saya mau menghitungnya adalah pergantian malamnya mau jam berapa. Ya pergantian hari berdasarkan matahari bukan berdasarkan bulan. Dan matahari disebutkan ada pertengahan yaitu waktu zuhur. Pertengahannya adalah jam 12 malam. Berarti awal dan akhirnya ya pertengahannya adalah jam 12 siang kan ya. Berarti awal dan akhirnya adalah ya jam 12 malam. Enggak salah lah kalau sudah menginternasional awal tahun baru jam 00. Tapi kan itu jam 00 suka pakai petasan, pakai perompet. Itu mah orang lain. Kita mah enggak. Saya sewaktu mau ngisi acara kemarin di Pusdai dapat WhatsApp kan. Udah tidur aja. Enggak ada itu tahun baru Masehi. Kita mah tahun barunya 1 Muharram. Iya, 1 Muharram milik kita, 1 Januari juga milik kita. Kalau 1 Januari milik kita dan milik orang lain. 1 Muharram milik kita dan milik kita, gitu aja. Orang lain enggak punya, enggak memiliki. Ya. Kita diperintah dengan Al-Qur'an untuk membaca manusia, membaca pola pikir manusia, membaca perasaan manusia. Ya ayyuhan nas. An-nas itu meliputi segala-galanya. Kalau ya ayyuhal mu'minun berarti yang ditekankan keimanan dan tidak ditemukan awal ayat dengan kalimat ya ayyuhal mu'minun, enggak. Yang ada ya bani adama, ya ayyuhal insanu, ya ayyuhan nasu. Tidak ada ya ayyuhal mu'minun. Ya, kalau amanu beda lagi. Ya ayyuhal mu'minun enggak ada. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, amanu itu imannya masih naik turun. Muncul tenggelam. Tapi kalau ya ayyuhal mu'minun, imannya adalah sudah tidak pernah terganggu lagi. Itu beda. Makanya tidak ada panggilan ya ayyuhal mu'minun, soalnya enggak ada orangnya. Enggak ada orangnya yang imannya tidak pernah terganggu, tidak pernah naik turun, enggak ada orangnya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu memang banyak imannya turun naik. Bahkan yang lebih banyak turun naik dikit. Iya. Turun naik dikit. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah udah hilang aja iman itu. Ya ini jelas sekali bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab itu penting untuk kita kaji huruf per huruf makanya. Oleh karena itu Rasul menegaskan man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah. 1 huruf itu punya arti kalau memang diperdalam. Kenapa ya kok ditulis tidak pakai alif dibaca panjang? Itu 1 huruf tuh. Dan bagi orang yang memang memahami makna ya, 1 huruf itu mendalam maknanya.
Bagi yang tidak memahami tapi yakin ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dia sudah mendapatkan nilai merasa ada suara dari Allah. Saya mendengar suara dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Allah memanggil manusia dari dekat. Panggilan tersebut akan dirasakan nikmatnya oleh orang yang meresapi rahasia penulisan ini. Rahasia penulisan. Kenapa tidak pakai alif, ya-nya? Terasa betapa dekat Allah kepada kita. Kalau memang Allah selalu dekat kepada kita dan kita ingin dekat dengan seseorang tapi jauh-jauh juga, gak usah bimbang gelisahlah. Yang menciptakan orang yang kita ingin dekati sangat dekat kepada kita. Ini penting buat kita untuk menekankan keyakinan kepada anak-anak kita. Nah, kamu sering jauh dari ayah, kamu sering jauh dari ibu, tapi jangan sampai merasa jauh dari zat yang menciptakan ayah kamu dan ibu kamu. Kalau begitu maka kamu belajar, kuliah, jangan karena ayah, karena ibu, tapi karena Allah. Ketika ujian, hati-hati. Jangan nyontek, Allah melihat kamu kalau ayah dan ibu tidak melihat kamu. Ini pembinaan kejujuran di hadapan Allah. Itu akan mengantarkan dia untuk jujur ke depannya. Kalau dibiarkan waktu ujian nyontek, tidak jujur, wajar nanti sudah menjadi pejabat tidak jujur terus. Ada di dunia gue tidak jujur. Itu membekas itu ya. Nah, kalau ditekankan masalah ini, kedekatan Allah. Kemudian kita juga, mungkin seorang suami berpikir, aduh istriku jauh nih, lagi ngapain istriku saat ini? Udah, serahkan kepada zat yang maha dekat kepada istriku. Dan sangat dekat kepadaku, diserahkan, dititipkan kepada Allah. Seorang istri juga berpikir, di suamiku di mana nih? Biasa-biasa jam 5 sudah pulang, sekarang jam 6 belum datang juga. Mampir di mana dulu nih? Hati-hati loh kalau nanti macam-macam. Pikiran setan masuk ke situ. Tapi kalau dekat kepada Allah, Allah dekat kepada dirinya, langsung ketika itu juga, ya Allah, Engkau Maha tahu suamiku di mana. Jaga iman beliau ya Allah, jaga akidahnya ya Allah. Peliharalah dia untuk senantiasa merasa dekat dari Engkau. Subhanallah. Kirim SMS. Semoga Bapak senantiasa mendapatkan nikmat zikir. Ketika bisikan yang macam-macam ada SMS begitu. Ya, deh, ya, enggak mau. Langsung dirubah jadi bagus lagi. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pada saat membaca atau mendengar ayat tersebut, dia menempati posisi yang sangat mulia, yang membuat dia tidak akan tergiur dengan kedudukan sosial atau politik bagaimanapun tinggi dan terhormatnya menurut kedudukan manusia ya. Karena tidak ada kedudukan yang lebih mulia dari terhormat, dan terhormat melebihi kedekatan dengan yang maha tinggi dan maha mulia. Jadi ketika kita membaca dan melihat ya ayyuhan nas, terasa Allah dekat dengan saya, alhamdulillah, nikmat dekat dengan Allah. Dekat dengan zat yang menciptakan semua orang yang kita muliakan. Dekat dengan zat yang menciptakan semua orang yang kita kagumi, yang kita hormati. Kalau dengan orangnya tidak dekat, tapi dengan zat penciptanya sangat dekat, nikmat. Oleh karena itu, orang yang sudah menikmati membaca Al-Quran boleh jadi panggilan ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, rasanya ingin dinikmatinya sampai diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Diulang lagi, terasa nikmat, ada kalimat ya ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ada kalimat dekat ya-nya. Sekarang saya ingin memposisikan sebagai yang sadar sering jauh dari Allah, dibaca ya-nya agak panjang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah
terasa saya sangat jauh dari Allah, makanya dibaca panjang ya-nya. Dibaca pendek, terasa Allah sangat dekat kepada diriku walaupun aku sering jauh daripadanya. Jadi ada manfaat ya tanpa alif ketika dibaca 2 harokat, dibaca 4 harokat, dibaca 6 harokat. Ketika dibaca 2 harokat, aku berjuang dekat dengan dia karena dia selalu dekat dengan aku. Dibaca 4 harokat, dia selalu dekat walaupun aku sekarang agak jauh darinya. Dibaca 6 harokat, aku sering jauh dari Allah, tapi Allah tidak pernah jauh dariku. Nah, itu adalah untuk iya saja ya. Allah Al-Quran, makanya nggak pernah ada yang tamatnya mengkaji Quran. Panggilan yang dekat tersebut sering dibaca dengan panjang dari 2 harokat hingga mencapai 6 harokat. Hal tersebut akan mengingatkan bahwa manusia yang dipanggil sedang jauh dari Allah. Terbukti kendati pun meyakini bahwa Allah sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadinya sendiri, namun sering berani berbuat yang tidak sesuai dengan aturannya. Dan berani menyalahgunakan nikmat di hadapannya. Padahal dia telah menurunkan aturan yang sesuai dengan keperluan untuk meraih kemaslahatan dan keselamatan mereka sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada fikih ayat. Tentu yang dimaksud dengan fikih perlu diperjelas dulu. Fikih itu artinya mengerti secara mendalam, itu fikih. Makanya ada fikih, ada sunnah, ada syariat. Syariat Allah, sunnah Nabi, fikih ulama. Ini harus perjelas. Syariat wajib kita taati. Sunnah wajib kita taati. Fikih hendaklah kita hormati kalau memang fikih terbukti berbeda. Kalau syariat enggak ada perbedaan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada orang yang syariatnya berbeda, itu berarti beda agama. Sunnah sama, semuanya dari Nabi. Manakala sunnahnya berbeda, berarti beda agama. Fikih dari para ulama, manakala ditemukan fikihnya berbeda, selama syariatnya sama, sunnahnya sama, saudara kita. Beres kalau sudah begitu kan? Gak apa-apa perbedaan fikih, yang penting tidak berbeda sunnahnya, tidak berbeda syariatnya. Nah, bagaimana menyimpang dulu sedikit tentang haji adalah untuk semua umat Islam. Dengan adanya putus hubungan diplomatik Saudi dan Iran, maka orang-orang Iran akan kesulitan untuk beribadat haji dan umroh. Karena tidak ada yang mengurus visa haji dan umroh di Iran. Karena yang mengurus visa kan bagaimanapun kan kedutaan Saudi yang ada di Iran. Wah, kalau begitu bagaimana tuh? Dengan putus hubungan diplomatik, berarti Raja Salman menghalangi orang Iran untuk ibadat haji dan umroh kan? Bukan Raja Salman yang menghalangi. Ya pemerintah Iran sendiri dengan perbuatan dia. Karena demo merusak kedutaan Saudi itu kan persetujuan pemerintah Iran kan? Nah, yang menghalangi mereka. Ya kasihan dong orang-orang Iran yang mau beribadat haji. Kita juga masih bertanya-tanya, betul kalau orang Iran ke Makkah itu mau haji? Betul kalau mereka ke Makkah itu mau umroh? Sebagaimana yang diajarkan Rasul? Prakteknya memang berbeda mereka. Waktu ihram kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, mereka kan ya labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kan lain. Ketika berangkat dari kemah tenda di Mina menuju Jamarat, umat Islam bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mereka lain, Ali Maula, Ali Maula. Ya mungkin para jamaah akan mendengar kalimat itu kan. Orang Iran itu panggil-panggil Ali waktu berangkat dari tenda menuju Jamarat. Terus kalau begitu buat apa mereka ke sana itu? Kita bertanya-tanya. Jangan bukan untuk ibadat haji ikut ajaran Allah dan Rasul. Tapi mereka ingin membawa misi saja ke sana. Ah masa sih begitu? Ya soalnya buat orang Iran. Ibadah haji itu nilainya enggak seberapa dibanding dengan ziarah kuburan Husain. Ziarah kuburan Husain itu nilainya 20 kali lipat haji. Kalau di luar hari raya. Kalau waktu hari raya 100 kali lipat haji nilainya. Itu ada dalam kitab-kitab senior. Kitab-kitab rujukan Syiah. Makanya kalau ke sana adalah teriak-teriak labbaika ya Husain. Kemudian naik ke Gua Hiro, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Itu Mang Ali numananya dipanggil oleh mereka itu. Gak ada yang merespon kan? Kan nama Ali banyak, nama Husain kan banyak. Ya, ada Husain Sastra Negara yang menjadi bandara di Bandung itu kan. Oleh karena itu, Raja Salman mengambil tindakan memutuskan hubungan diplomatik, pasti itu berlandaskan istikharah. Pasti berlandaskan fatwa-fatwa para ulama di sana. Karena kerajaan Saudi itu masih patuh kepada fatwa ulama. Dulu Raja Fahad, sewaktu dia punya ide dan tidak disetujui oleh ulama ngancam. Engkau kalau maksakan ingin diterapkan gagasan kamu, aku cabut, kata bin Baz, baiat aku padamu. Bila dicabut baiat ulama, berarti nanti raja akan ditentang oleh para ulama, repot mereka. Kalau di kita lain, kepala negara punya ide, nih ide aku tolong atur gitu, bikin fatwa. Gimana caranya lah, itu mah urusan kamu. Kamu kan sebagai corong kami kepada masyarakat kan gitu tuh. Ya cukup berat memang di kita ya. Tapi berat bagaimanapun itu kan menurut akal kita. Bila iman yang dijadikan pegangan, enggak ada yang berat, semuanya adalah sudah ada ketetapan dari Allah. Buktinya ini juga di luar dugaan. Waktu haji kemarin banyak korban akibat ulah beberapa orang di Mina. Tentu Raja Saudi tidak bisa menjadikan berita-berita bahwa ada sekelompok orang Iran yang berlawanan arus, kemudian itu dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman atau untuk memutuskan hubungan diplomatik, kan gak mungkin, itu salah itu. Kalau pemainnya berlawanan arus, ya mereka gak tahu mau gimana, kan susah tuh. Orang yang tidak tahu tidak bisa dihukum kan. Atau pemainnya yang mengatakan ya Ali, ya Husain, ya Ali, ya Husain, itu beda akidah, itu kan hak asasi manusia, mau gimana lagi tuh. Mereka mau haji dengan keyakinan mereka masing-masing, kan susah itu. Tapi kalau sudah terbukti Iran telah melakukan pelanggaran hukum internasional, nah ini jalan dari Allah nih. Ya, Allah menggerakkan Raja Salman dan bawahan-bawahannya untuk menjatuhkan hukuman kepada putra negerinya sendiri yang memang memprovokasi, yang melakukan subversif, dan hukum subversif adalah hukum internasional.
dihukum, ya itu urusan dalam negeri. Di Iran banyak sekali orang-orang Sunni dihukum gantung, negara luar tidak bisa berintervensi kan? Itu adalah hak kami. Maka demikian pula ketika Raja Salman menghukum 48 orang termasuk Nimr ini kan. Namanya kan Syekh Nimr ya. Dihukum mati. Ya itu adalah urusan dalam negeri. Kenapa Iran ikut campur? Bukan cuma ikut campur sampai menghina kan dengan mengganggu kedutaan. Itu jelas Raja Salman punya alasan kuat untuk memutuskan hubungan diplomatik karena didukung oleh dunia internasional. Putuskan hubungan diplomatik. Sekarang pasti Iran akan menyesal. Nya kamari teh kurang mikir saya teh. Gak mikir jauh-jauh. Jadi sekarang kalau dalam bahasa barat nama Iran teh amek nyedek tanaga midek. Itu kan. Maju kena, mundur kena. Aduh gimana lagi. Mau minta maaf. Kata pihak pemerintah Saudi, kami nggak perlu permintaan maafmu. Aduh udah pusing lagi itu. Mau merubah sikap. Apa yang harus kami rubah? Ini keyakinan kami. Repot itu. Dan sekarang betul-betul dalam posisi sulit itu Iran itu. Ini adalah merupakan skenario dari Allah yang di luar jangkauan sebelumnya. Ketika peristiwa haji kemarin kan banyak orang yang memang berangan-angan atau membuat prediksi akan apa yang akan terjadi. Berani enggak katanya Saudi menghukum Iran kan gitu. Saudi ternyata kan diam-diam saja. Ternyata Allah berikan jalur. Dan tentunya para pencinta Iran di Indonesia sekarang, gak usah disebut agamanya bisa anu kasinggungnya. Para pencinta Iran di Indonesia tidak lagi bisa berkata, kalau memang Iran itu sesat, kenapa bisa masuk Makkah? Nah, sekarang sudah ada jawabannya sekarang. Ini adalah jawaban dari Allah. Oleh karena itu, apapun problem yang kita pandang berat di tanah air kita, jangan mengedepankan otak kita. Tapi kedepankanlah keimanan kepada pencipta Indonesia dan pencipta seluruh alam raya ini. Enteng-enteng aja semuanya itu. Ya, tadi terkait dengan masalah pemanfaatan media. Orang banyak berbicara, kuasai media, dan dunia internasional menguasai media. Bahkan sering disebut Yahudi menguasai media. Praktiknya bagaimana di Indonesia? Semua televisi suka mengumandangkan azan setiap waktu. Bukankah itu kekuasaan umat Islam terhadap media yang tidak bisa diikuti yang lain? Ya silahkan agama yang lain mengikuti gaya azan. Silahkan jam berapa mau diungkapkan haleluya, haleluya. Enggak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah itu setiap waktu dikumandangkan. Subhanallah. Kemudian para pengusaha umroh selalu menampilkan Masjidil Haram. Mungkin sedang melihat cerita dongeng, tiba-tiba iklan travel Masjidil Haram yang dilihat. Itu kan secara tidak langsung syiar Islam terus-terusan. Ada tampilan Masjid Romawi, masjid, naon atunya? Iya, nggak ada kan? Kemudian disebarluaskan umat Islam, pecah belah umat Islam, kerjaannya perang. Tiba-tiba ditampilkan juga di Masjidil Haram begitu rapihnya sauf yang orangnya tidak kenal mengenal. Ketika kita berbaris mau sholat, ada orang yang agak depan sedikit, langsung ada yang bilang mundur. Ada yang marah,
Enggak, nikmat saja. Itu yang nyuruh itu siapa? Itu nyombong amat. Enggak, diikuti saja. Siapapun yang nyuruh dipatuhi. Karena panggilan imani itu persatuan umat Islam yang tidak diikuti yang lain. Dan saya barusan ngobrol, insya Allah besok akan rapat kilat, ingin menyusun program pemanfaatan sarana yang sangat-sangat istimewa, yang tidak dimiliki orang lain dan tidak bisa diikuti orang lain. Sarana apakah? Sarana khutbah Jumat. Ini udah saya tulis buku artikel cukup lama nih. Ini dicetak tahun 2003 nih. Berarti sudah 12 tahun yang lalu ya. Sekilas saja tentang keistimewaan Jumatan. Khutbah Jumat salah satu sarana komunikasi umat secara menyeluruh. Didengar oleh semua umat. Yang capek, yang sibuk kerja selalu mendengarkan khutbah Jumat. Semua rumah mengutus utusannya. Ibu-ibu tidak hadir, tapi bapaknya dan anaknya hadir. Kedua, khutbah Jumat salah satu sarana komunikasi yang dihadiri oleh jamaah dalam keadaan suci lahir batin. Bagaimanapun seorang mubaligh hebat, biasanya yang menghadiri campuran antara yang punya wudhu dengan yang tidak punya wudhu. Sesederhana-sederhananya seorang khotib pasti dihadiri oleh orang yang sedang dalam keadaan suci. Ini sangat luar biasa, kan, sangat istimewa nih. Tinggal kita memanfaatkannya bagaimana. Khutbah Jumat satu-satunya sarana pembinaan umat yang wajib mereka dengar tanpa berkata walau satu huruf. Enggak boleh seorang jamaah berkata kepada temannya, "Hei, enggak boleh itu." Atau mengatakan diam, enggak boleh berkata diam. Ya, soalnya dia ngobrol terus, kamu juga ngobrol sama. Kan hadis berkata, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta wa man laghaw fala jum'ata." Bila engkau bilang sama teman dekatmu, diam, itu sama dengan ngomong itu. Orang yang ngomong padahal imam sedang khutbah itu tidak dapat nilai Jumat. Jadi kalau ada yang ngobrol bagaimana tidak sadar, khotib yang akan menegur. Saya berkali-kali itu. Di masjid Jalan Jawa, di masjid di Jalan Kliningan pernah. Ada yang ngobrol, bapak-bapak, mungkin udah biasa dia ngobrol. Habis susah ketemu dengan orang ini ketika waktu Jumatan. Ngobrol lah di situ. Ketika dia ngobrol, saya langsung diam terhenti sejenak. Suara saya kan nggak kedengaran, yang kedengaran adalah suara dia. Tapi dia nggak sadar. Dibiarkan terus sampai dia berhenti. Setelahnya sadar, oh saya ngobrol terus. Khatib diam. Nah setelahnya dia berhenti, langsung hamba-hamba Allah, mari kita sempatkan sejenak untuk berdoa memohon ampun kepada Allah, ampunan khusus buat saudara kita yang ngobrol tadi. Dia kan gak akan tersinggung didoain kok supaya dapat ampunan. Bagus. Nah setelah itu baru saya sampaikan hadis yang tadi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada yang ngobrol lagi.
Langsung saya lanjutkan materi. Terus saya sampaikan. Ketika ada masjid berlantai 2, di atas anak-anak ramai. Saya berhenti sejenak. Saya sebagai seorang khatib punya hak untuk meminta seorang jamaah agar menghentikan anak-anak di atas. Silahkan salah seorang naik, hentikan anak-anak di atas. Udah, seorang jamaah naik dulu, hentikan. Sebelum selesai, saya jangan dulu melanjutkan khutbah. Selesai, baru saya lanjutkan. Dan ini dibahas dalam buku ini. Supaya memang berkualitas khutbah itu. Apabila ada yang ngobrol kan terganggu. Nah, karena tidak boleh ada yang bicara. Khutbah Jumat salah satu sarana silaturahim sesama muslim. Muslim saja. Yang lain kalau ada yang mau ikut silakan, kalau tidak diketahui kan. Tapi mereka pasti akan mengikuti aturan muslim. Dan akan kagum, oh kayak begini khutbah Jumat. Bagus jadi syiar. Tapi yang sangat merasakan nikmatnya komunikasi pasti umat Islam. Semua muslim. Karena yang tidak berangkat pun bisa mewakilkan. Satu rumah tangga ada yang mewakilinya. Kadang-kadang ada orang yang tidak pernah sholat kecuali hari Jumat. Ada yang gitu sampai sekarang. Sholatnya cuma Jumatan. Era atuh daku tetangga. Khutbah Jumat salah satu pusat pembinaan yang diwajibkan atas kaum muslimin untuk mengikutinya meski mereka tengah menghadapi berbagai kesibukan. Sesibuk bagaimanapun selama iman ada dalam kalbunya, enggak ada saya main Jumatan nanti ajalah ronde kedua, enggak ada itu. Pasti semuanya tepat waktu. Walaupun kadang-kadang dia terlambat datang cepat pulang itu bab lain lah. Belakangan datang tapi pulangnya duluan ada. Tapi dia pasti mendengarkan khutbah walaupun sedikit. Khutbah Jumat satu-satunya, nih kalimat satu-satunya menjadi perhatian serius nih. Satu-satunya pusat informasi yang dikunjungi oleh semua muslim yang tidak pernah diprotes. Khotib, kalaulah umpamanya kurang pas, nggak ada yang protes. Gantilah khotibnya, nggak ada itu. Nggak ngerti, udah tidur aja deh. Dan memang banyak yang tidur. Boleh jadi banyak yang tidur karena khotibnya memang tampilannya tidak meyakinkan. Materinya juga tidak berkualitas, wajar. Tapi mereka dengar juga gitu. Bahkan ada yang mungkin sudah rutin itu tidur di situ. Habis mungkin kerajaannya capek. Ada orang yang terlambat masuk masjid, masih basah bekas air wudhu, dia sholat sunat hormat masjid, kemudian dia selesai sholat, dia lirik kanan lirik kiri, cari tempat yang ada sandarannya. Alhamdulillah karunia Allah dapat sandarannya. Dapat tempat yang ada sandarannya. Duduk di situ baru beberapa detik langsung kedengaran. Selesai Jumatan, si khotib penasaran. Nih anak orang ini kok begitu nyenyaknya tidur. Rasanya kurang bagaimana. Suara saya begitu menggelegar ini, kok nggak ada pengaruhnya buat dia. Selesai Jumatan didekati, mang, ada apa-apa Kiai? Enggak ada apa-apa. Cuma ingin ngobrol. Ya asa kurang dewasa saya naon. Enggak, tadi emang kan terlambat datang. Oh iya. Memang mama udah capek kerjanya. Oh iya. Yang menarik buat saya emang itu tadi pas duduk habis sholat sunat langsung tidur ya Mang. Iya. Kenapa kok bisa secepat itu tidur? Orang lain banyak yang susah tidur. Mang begitu cepat bisa tidur. Ya dah Mang tuh udah usaripo. Capek. Jadi pas Jumatan itu tuh kesempatan yang paling pas untuk istirahat.
Ya tapi banyak orang lain yang capek juga, tapi gak secepat itu. Ya mungkin mereka mah capek pikiran, mama gak capek pikiran. Yang penting mah hari ini dapat uang beli beras 2 liter, anak bisa makan, besok bisa sekolah. Mah gampang itu aja dah. Gak banyak pikiran. Gak berpikir ingin baby band, cukup lah baby kecil dimainin. Biarlah orang lain banyak pikiran, aku enggak. Tapi kan gini-gini juga, kalau memang dapat ampunan rahmat Allah, dapat surga juga kan Pak Kiai. Oh iya. Makanya malah dengan Jumat kayak begini, semoga Allah melimpahkan rahmat ampunan. Yakinlah akan dapat kedudukan yang lebih hebat daripada presiden-presiden yang tidak pernah sholat kan. Banyak kan presiden yang tidak pernah sholat karena tidak beragama Islam. Jadi sebetulnya kenikmatan hidup sangat relatif ya. Itulah orang yang miskin menikmati hidup dengan ketenangan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi buat dia. Kembali ya. Jadi sudah menyimpang ke politiknya sedikitnya, menyimpang sosial, ya kita kembalikan Al-Qur'an itu manggil ya ayyuhan nasu. Nah, penghayatan makna an-nas inilah, nas yang kayak tipe begini, tipe begini, tipe begini, harus kita sampaikan Al-Qur'an kepada mereka semuanya. Tidak semuanya mereka mendengar, kita yang berkewajiban menyampaikan kepada mereka. Panggilan kepada semua manusia untuk meluruskan niat ibadah. Inilah ya ayyuhan nas. Karena pada dasarnya semua manusia sudah diciptakan Allah punya potensi ibadah. Oleh karena itu di sini mengarahkan ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Bukan ya ayyuhan nasu ubudu. Kalau gitu bebas ibadahnya. Yang penting jangan meninggalkan ibadah. Kalau ya ayyuhan nasu ubudu. Tapi kalau ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, jangan kepada yang lain. Itu makna ayat. Rabbakum, iya aku juga Rabbakumul ladzi khalaqakum. Bukan cuma Rabbakum. Kalau Rabbakum saja, aku punya Rabb sekarang menjadi wali kota, boleh. Aku punya Rabb sekarang menjadi bupati, boleh. Tapi alladzi khalaqakum, oh bukan dia. Kalau alladzi khalaqakum, tidak ada lagi Rabb yang menciptakan kecuali maksudnya adalah Allah. Kalau sekedar Rabb bisa selain Allah. Sebagaimana sering disampaikan di sini surat Yusuf ayat apa udah disampaikan apa belum ya? Kok ayatnya nggak pada hafal ya? Rasanya sudah berkali-kali. Iya. Yang ingat surat Yusuf ayat berapa? Rabbahu rabbihi rabbaka wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Rabbik di situ kan Firaun. Fansahu syaitanu dzikra rabbih. Rabbi di situ Firaun. Dunianya surat Yusuf ayat berapanya? Anu penting dari ayat 1 sampai akhir lah, lihat ada di situ. Ya. Mudah-mudahan tidak lupa lagi surat Yusuf ayat 41 42. Ini dalil nih tentang kata Rob. Jangan asal diartikan Rob, tetapi Rob yang mana yang dimaksud. Kalau Rabbakum tanpa alladzi khalaqakum bisa multi tafsir. Tapi Rabbakumul ladzi khalaqakum cuma satu. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau a'udzu birabbin nas pasti Allah. Tapi kalau a'udzu birabbi bisa Allah, bisa yang lain. Tapi Rabbin nas, an-nas semuanya mengakui siapa Rabbnya? Ya Allah, enggak ada lagi. Jadi perintah
untuk menyembah Rob yang mereka yakini bahwa dialah yang menciptakan mereka. Dan tidak ada orang Arab yang beranggapan bahwa mereka diciptakan oleh Hubal, oleh Lata, oleh Uzza, enggak ada. Yang menciptakan mereka Allah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nih, kalimat la yaqulunna Allah terulang beberapa kali. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Surat Al-Ankabut ayat 61. Surat yang sama ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Surat Luqman ayat 26, ayat 25. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Tadi la yaqilun, sekarang la ya'lam. Terulang lagi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Diulang lagi surat Az-Zukhruf. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ. Nah, di sini man khalaqahum. Bila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Ya, surat 29 ayat 61, 29 ayat 63, surat 31 ayat 25 dan surat 39 ayat 38, surat 43 ayat 87. Diawali dengan kalimat wala in sa'atahum wala in sa'atahum. Ya, mangga dicatat dulu bagi yang mau mencatat. Buat Sabtu depan ini 2 ayat ajalah dihafalnya. Ya, dari surat Al-Ankabut 1 gitu, dari surat yang lainnya 1 gitu. Hafal dengan nomor surat dan nomor ayatnya. Ya, yang lebih cepat mencatatnya pakai potret memang. Lebih cepat. Ya, kita lanjutkan lagi. Panggilan ini memberi makna bahwa semua manusia diciptakan dengan dibekali potensi beribadah. Semua manusia dapat bekal beribadah. Bila tidak diarahkan kepada siapa harus beribadah, mereka pasti beribadah kepada makhluk. Dan itu terbukti kan? Sebagaimana sering kita ingat, Umar bin Khattab sewaktu belum masuk Islam merasa penting beribadah. Enggak dibawa sembahannya, kan nyembah roti kan gitu. Itu sudah membuktikan potensi manusia. Di setiap manusia ada potensi beribadah. Makanya kalau orang komunis berkata aku tidak percaya ada Tuhan, itu lisannya begitu. Prakteknya dia juga mengharapkan kepada yang di luar jangkauan dia untuk mendapatkan pertolongannya. Wallahu a'lam, ini ceritanya benar apa enggak. Kan kita tidak beriman kepada cerita ya, tapi beriman kepada kisah dalam Al-Quran. Ada cerita Bung Karno ketika melakukan perjalanan naik perahu bertiga. Teman beliau yang satu Kristen, yang satu komunis.
Di tengah lautan, perahu terhantam dengan ombak yang besar. Bung Karno memohon, ya Allah, tolong kami, selamatkan kami. Yang Kristen, Tuhan Bapa di surga, tolong kami. Yang komunis bingung, minta tolong sama siapa ini? Aku nggak percaya Tuhan. Doktrin nenek moyangku nggak ada Tuhan itu. Ya, agak tenang dikit, perahu datang lagi ombak lebih besar lagi. Bung Karno, ya Allah. Si Kristen, Tuhan Bapa. Si komunis masih tutup mulut. Sampai ketiga kalinya ombak lebih besar lagi, akhirnya teriak juga, ya Tuhan, gitu. Bung Karno perhatian betul. Dia manggil ya Tuhan juga ternyata. Sudah tenang. Aku dengar kamu tadi panggil ya Tuhan juga ya. Iya, di luar kesadaran gitu. Jadi sebetulnya itulah bukti potensi semua manusia punya potensi ibadah. Makanya bila tidak diarahkan untuk beribadah kepada Allah, akan menyembah yang tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, itulah yang akan disembah. Oleh karena itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ini mengarahkan ibadah, bukan nyuruh ibadah saja, mengarahkan ibadah agar benar. Karena itu panggilan itu hudan, petunjuk, tunjukkan ke sini yang benar, bukan ke situ. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Semua mereka suka beribadah. Jadi punya potensi beribadah dan semua mereka suka beribadah, baik mereka sadari ataupun tidak, disertai dengan niat ataupun tidak. Ibadah artinya merendah dan tunduk. Kadang orang merendah kepada bos itu ibadah itu, kalau memang sampai setingkat tunduk penuh. Ya kalau saya tidak taat sama dia, saya dipecat, dari mana saya bisa makan? Itu sudah beribadah itu. Pada prakteknya semua manusia selalu tunduk. Jika tidak tunduk kepada Rabb yang Maha Kuasa, maka mereka pasti akan tunduk kepada ciptaannya. Oleh karena itu orang yang menyembah selain menyembah kepada Allah sangat hina. Karena menyembah kepada yang tidak patut disembah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Yaitu beribadah kepada sesama makhluk yang sama-sama lemah. Jika tidak tunduk mengikuti aturan Allah, pasti akan tunduk mengikuti aturan makhluknya. Sangat hina sebetulnya. Apa jaminannya peraturan manusia bisa membawa keselamatan pada keamanan? Yang menciptakan aturannya saja mati. Bagaimana aturan yang dia buat? Pasti mati juga. Oleh karena itu kalau sekarang sedang diangkat berbagai macam gagasan dan didukung terus oleh pimpinan, sebetulnya bagaimanapun cuma sebentar ya. Tadi umpamanya ada gagasan dari Kemenag, mungkin dari pusatnya lah gitu, bikin suasana agar apapun pendapat hargai, termasuk yang ingin bikin agama, selama memang memenuhi syaratnya jangan berat-berat lah. Pendukung minimal 10.000 orang ingin mendirikan agama, dukung aja. Yang penting ada lembaga keagamaannya, diangkatlah di DPR. Ini udah dibahas di DPR nih. Kemudian nanti ada agama tertentu yang mengesahkan perkawinan sejenis. Mungkin ada agama yang lain yang dibuat oleh kelompok perkawinan sejenis, larangan nikah lawan jenis. Kan bisa begitu tuh. Ya selama didukung 10.000, sahkan saja. Biarkan saja, kalau itu terjadi pasti antara sama mereka akan perang itu. Iya kan? Pasti akan perang antara sama mereka. Sebab sasaran utama umpamanya untuk menghancurkan Islam, Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an
Wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu? Kalbu mereka juga mencari kepentingan masing-masing untuk duniawi. Ketika memang mereka berseberangan akan berperang bersama mereka. Ketika mereka menghadapi umat Islam, mereka bisa bersatu. Tapi ketika mereka di belakang Islam, mereka juga akan berperang bersama mereka. Jadi kembalikanlah kepada Zat yang menciptakan manusia. Kita tidak mengandalkan otak semata, pengalaman semata, tapi keimanan kedepankan segala-galanya. Di depan apa? Di membelakangi segala-galanya. Ketika seseorang dengan sombongnya mengaku bahwa dia terbebas dari keterikatan dengan apapun dan merasa bebas untuk berbuat sesuai keinginan, maka sungguhnya dia sedang terikat dengan keinginan. Kan gitu. Dia sedang tunduk kepada keinginan. Yang kalau diikuti, keinginan itu tidak bisa dipenuhinya. Ingin ini, ingin punya uang 1 juta, tercapai. Pas sudah punya uang 1 juta, keperluannya kan 10. Punya uang 10 juta, hasil berjuang, banting tulang, tidak mengenal lelah. Dicapailah 10 juta, ternyata yang diperlukan 50 juta. Ya kan terus begitu, gak pernah ada akhir-akhirnya. Orang yang lagi jalan kaki, melihat orang yang punya sepeda, enak kalau pakai sepeda ya. Bisa cepat lagi. Berjuang untuk supaya beli sepeda, dapat sepeda. Dilewati oleh yang pakai motor, ya, naik capek. Kalau pakai motor enggak capek nanya. Saya harus punya motor. Setelahnya punya motor, hujan lebat. Aduh, kalau pakai mobil gak akan kena hujan nih. Terus setelahnya punya mobil, mogok lah. Walaupun kalau pakai motor mogok masih dibawa, bisa dibawa, didorong. Mobil gak bisa dibawa. Udah turun lagi aja pakai motor deh. Motor habis bensin. Wah, kalau pakai sepeda nggak pernah habis bensin. Ya udahlah kalau begitu, makanya nikmati yang ada, manfaatkan yang ada. Jadi sebenarnya masing-masing adalah punya manfaat kalau kita mampu memanfaatkannya. Jadi kalau orang umpamanya merasakan aku terbebas, ingin apapun bisa, bohong. Gak mungkin bisa memenuhi semua keinginan. Masalah harta. Ternyata orang yang sudah menjadi miliarder, mungkin bayangan kita kalau sudah jadi miliarder bisa menjamin kehidupan 7 turunan, ngapain capek-capek lagi? Udahlah tinggal sholat sajalah, nikmati harta yang ada. Tapi beda, enggak begitu, justru mereka sampai susah tidur. Menjadi orang lebih capek lagi. Kecuali yang memang meraih nikmat iman, nikmat ibadah. Semakin banyak hartanya, semakin banyak infaknya. Dan mohon doanya juga dari semuanya. InsyaAllah kita akan menerima tambahan santri. Saya sudah mengumumkan 10 putra 10 putri tanpa dipungut biaya untuk makan. Bukan biaya operasional gaji guru, bukan. Itu mah apalagi. Untuk makan, untuk minum pun tidak akan kita pungut biaya. Dari mana dananya? Ya, sampai saat ini masih ada donatur yang mencukupi. Tapi saya harus berpikir secara akal bagaimana langkah ke depan. Dan secara keimanan, yakin Allah tidak akan membiarkan lembaga ini berhenti kalau memang keikhlasan terpelihara. InsyaAllah kami akan menyiapkan dana buat 20 orang yang baru nanti, kalau sudah mencapai 20 orang. Tapi kelihatannya mungkin untuk yang awal-awal tahun ini nggak akan mencapai 20. Nanti mungkin kalau sudah beres tahun ajaran SMA sekarang, masuk tahun ajaran baru tuh banyak sekali yang telepon ke saya tuh. Ustaz, anak saya tapi masih sekolah nih katanya. Mungkin nanti Juni banyak yang begitu tuh. Mungkin nanti Juli, ya
Jadi mungkin sekarang entah berapa orang yang masuk, kita terima kalau memang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Mungkin di antara bapak dan ibu punya keluarga yang punya semangat ingin menghafal Quran dan dia tidak punya dana untuk pesantren untuk kuliah. Silahkan daftar ke Magdis, bawa ijazah SMA atau aliyah, dan akan saya ambil ijazahnya, disimpan di Magdis. Buat apa? Supaya terkabur orangnya. Jadi kita pegang ijazah tersebut, bukti ini adalah sudah lulus SLA, dan akan kita bina sampai kapan mereka akan dibiayai? Sampai tamat hafalannya. Berapa lama? Maksimal 30 bulan. 1 bulan 1 juz. Oleh karena itu santri tersebut tidak ada kegiatan di luar pesantren. Sebab kalau ada kegiatan di luar pesantren akan terganggu. Jadi khusus buat pesantren di sini. Laki-laki tinggal di sini. Bersama ustadznya, ada kamar buat ustadz khusus. Ini kamar buat ustadznya. Sekarang juga ustadznya hadir di sini, yang akan membimbing mereka sehari-hari. Sementara santri nyimpen pakaian di dalam, tidur di sini, bebas mau guling-guling. 10 orang cukup di sini. Dulu saya pesantren itu biasa tergeletak, ya masih mendingan ini ada karpet. Bahkan sudah disediakan kasur. Kasur 1 orang 1 kasur sudah disediakan. Kasur gulung, kasur lipat sudah ada. Buat 15 orang sudah ada. Jadi itu kami siapkan untuk makannya, untuk minumnya. Tapi tentunya kalaupun sudah ada sekarang donatur yang mencukupi, nggak boleh saya menghalang-halang bapak ibu untuk menjadi donatur, nggak boleh itu. Haram itu melarang begitu tuh. Aduh, bahaya tanggung jawabnya di hadapan Allah, berat itu. Harus itu dibuka pintu untuk menjadi donatur itu. Ya nanti sesuai dengan kemampuan, dan diharap rutinitas, rutinnya diharap, biar bisa dianggarkan kan keperluan mereka. Tidak berarti kalau tidak rutin ditolak, enggak. Yang tidak rutin juga enggak akan ditolak. Cuma yang rutin akan lebih bisa diharapkan untuk kesinambungan ke depan. Rencananya nanti kalau 10 orang putra, 10 orang putri sudah jadi, kedepannya yang 10 masing-masing akan menerima 10. Jadi 100 kan? Bahkan menjadi 110. Nanti akan menjadi lembaga tahfidz Quran yang betul-betul terorganisir. Sehingga 1 orang memegang 10 orang. Supaya jadi. Bukan hanya pernah setoran, bukan. Tapi betul-betul dibina sampai hafidz yang jadi. Makanya ya kata Ustadz ini sendiri, memang maksimal 10 orang. Mungkin untuk setoran tambahan hafalan enggak berat, tapi memeriksa murojaahnya, hafalan yang mengulang-ulangnya, itu kan perlu waktu fokus itu. Bisa-bisa ustadznya 24 jam enggak istirahat itu. Kalau santrinya ada waktu istirahatnya, ustadznya itu terus menerus satu kan, gantian 10 orang setoran hafalan, murojaah, mengulang hafalan, itu perlu waktu yang cukup panjang. Makanya 1 orang ustadz memegang 10 orang saja. Jadi bukan apa-apa dibatasi 10, karena ustadz yang siap untuk standby menemani santrinya baru 1 orang buat putra. Kalau buat putri sudah ada lebih dari 1 orang. Buat putri ada ustadzah yang tinggal di pesantren. Sekarang ada 2 orang, tambah dengan putri saya sendiri. Itu yang maksudnya yang membina mereka yang sudah memiliki hafalan 30 ya, 30 juz. Ada juga sebetulnya ustadzah, calon ustadzah yang sekarang hafalannya baru 29 juz. Tinggal 1 juz lagi. Iya, ini dalam jangka 2 bulan lagi dia sudah jadilah 30 juz itu. Jadi sudah ada tambahan. Ada lagi 1 lagi ada. Ada 1 orang lagi sudah hafal 30 tapi belum jadi. Tapi dia sudah setoran 30 juz. Cuma belum kuat gitu. Jadi di pondok ini yang hafal 30 juz ada 3 orang. Yang 28, 24, 22 itu lebih.
Nanti ke depan insya Allah ada tenaga lah, sehingga kalau nambah 10 lagi buat putri masih tertangani, tapi buat putra dibatasi. Ya, ini adalah salah satu perlawanan terhadap upaya-upaya pihak luar untuk merusak Islam. Silahkan lawan. Para hafidh Quran dengan para hafidh Bible, dengan para hafidh Weda, dengan para hafidh Tilmud, silahkan lawan. Enggak akan mampu mereka melawan. Pendetanya juga tidak hafal Bible. Yang hafal malah Dr. Naik Zakir. Itu hafalnya beberapa Bible dan beberapa Weda, beberapa Tilmud dia hafal. Muslim lagi yang hafal. Ini juga jawaban tuntas dari Allah ya, tentang hakikat keunggulan Islam, kemajuan umat Islam. Ada non muslim yang punya SDM kayak Dr. Zakir Naik. Sebelum Dr. Zakir ada Ahmad Didat, ada yang punya, enggak ada. Belum lagi sekarang anak-anak usia di bawah 10 tahun hafalannya 30 juz yang jumlahnya tidak terhitung anaknya. Itu masa depannya kayak apa itu jumlahnya. Ya, kita makanya tidak hanya sekedar mendengar berita dari orang Islam tertinggal, umat Islam miskin, jangan itu saja. Tapi bagaimana kita baca realita yang lebih luas lagi. Ya, waktu Sabtu yang lalu diungkapkan oleh seseorang, Ustaz katanya ini Yahudi menguasai media ini. Betul, saya bilang Yahudi menguasai media untuk penyebaran kebobrokan dunia. Tapi umat Islam menguasai media untuk penyebaran kemaslahatan dunia. Jelas itu. Ini realita ini. Quran didengar di handphone sekian banyak muslimin. Ada Bible didengar di handphonenya? Enggak. Itu kan menguasai dunia. Quran dikumandangkan di masjid, didengar oleh sekian banyak umat. Gimana bacaan Bible didengar di gereja-gereja? Enggak. Dan Quran ketika dibacakan dinikmati pakai seni, sehingga para seniman pun tertarik membaca Al-Quran. Sampai para artis baca Quran. Jangan disalahin itu para artis baca Quran. Bagus. Itu sangat membuktikan Islam ini nggak bisa diganggu. Jadi makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu terbukti saat ini. Seperempat jam masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Allahu a'lam. Ya. Bagaimana kita tahu kalau Al-Quran yang kita sekarang itu sesuai dengan yang Allah turunkan kepada Rasul untuk membuktikannya juga kepada. Iya. Al-Quran sudah menegaskan nazzala alaikal kitab. Dia turunkan tulisan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad. Walladzi anzala alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Nah, tulisan ini diturunkan oleh Allah. Allah memelihara tulisan ini. Dan bukti keterpeliharaannya saat ini adalah tersebarnya tulisan ini seluruh dunia sama. Yang beda-beda tidak tersebar seperti yang itu. Ya, seperti tadi umpamanya tulisan ya ayyuhan nasu. Ini kan yang tersebar ke seluruh dunia. Tulisan ya ayyuha dengan tidak pakai alif ini yang tersebar ke seluruh dunia. Yang pakai alif enggak tersebar ke seluruh dunia. Cuma di tempat-tempat tertentu saja. Kemudian walaupun tidak pakai alif, bacaannya sepakat panjang. Berarti antara tulisan dengan bacaan ini saling membuktikan hakikat mukjizatnya. Kalau sekiranya tulisan yang dianggap benar itu adalah yang pakai alif, apa keistimewaan yang pakai alif? Yang tidak pakai alif, keistimewaannya adalah jelas sekali membuktikan kedekatan Allah kepada makhluk-makhluknya. Dan kemudian walaupun tidak pakai alif, sepakat bacaan panjang. Ini pemeliharaan dengan bacaan untuk memelihara tulisan, pemeliharaan tulisan untuk memelihara
bacaan. Ini bisa dinyatakan. Lalu tulisan-tulisan lama bagaimana? Yang bisa dikatakan fakta sejarah adalah karya tulis yang menuliskan Al-Quran itu yang lama-lama sama tulisan. Sedangkan tulisan yang pakai alif itu tulisan baru. Ya, untuk di sini kita lihat ya, umpamanya ini kan tulisan lama ini ya. Ini tulisan lama ini. Dari mana kita mulai? Nah, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة. Betul ya bacaannya barusan? Nah, ini yaumal qiyamati kita lihat. Al-qiyamah. Ini ya nih. Tidak ada alifnya kan? Ini tulisan zaman, waduh, zaman kapan enggak tahu lah. Nah, selanjutnya kita ambil lagi contoh yang surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ya, waktu di awal-awal. Mana nih? Oh, ini enggak di bahasan surat, di dalam surat ya, lupa. Bahasan tentang surat Al-Fatihah. Apalagi lah. Ini kita semakin yakin akan terpeliharaannya, ini dia. Ini kan tanda baca ada perkembangan. Tapi kalau huruf tidak ada perbedaan. Tanda baca mah ya titik. Ini Ar-Rahman tidak ada titiknya. Fa titiknya di bawah, sekarang kan di atas. Qaf titiknya 1 kayak fa, kalau sekarang kan titik 2 di atas. Ini jelas sekali sama dengan tulisan sekarang. Dzalikal kitab. Nah, ini tulisan Alkitab sama, tidak pakai alif. La raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian surat Al-Fatihahnya kita lihat juga. Tulisan Sirata tidak pakai alif kan, ini juga. Cetakan Indonesia pakai alif, ini mah enggak. Kemudian Al-Alamin, Ar-Rahman, titiknya berbeda. Yaumidin enggak ada titiknya. Nasta'in. Al-Mustaqim ini bukan Al-Mustafim ya.
Ini kalau bacaan kita ini al-mustafim nih. Ini kan al-mustaqim. Ya, Allah a'lam itu aja. 10 qiraat secara umum sama, tapi ada sedikit saja perbedaan. Itu juga berlandaskan sanadnya ada. Jadi sanad Al-Quran itu bukan cuma bacaan, tulisan pun ada sanadnya. Ada. Seperti umpamanya, saya ambil contoh sekarang. Kita lihat umpamanya surat Al-Kahfi ya. Mana nih? Surat Ar-Ra'd. Nah, surat Al-Kahfi ada tulisan yang sedikit berbeda. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat 35. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. Lihat mushaf masing-masing. Ayat 35 surat Al-Kahfi, atau mungkin ayat 25 apa 35 nih? 25 ya. Oh iya, 35. Mungkin nomor ayat berbeda, enggak apa-apa nomor ayat, karena kadang-kadang ayat berapa di situ? 36. Ayat 36. Apa khairan minha apa minhuma di situ? Khairan minha. Nah, di situ ada perbedaan sedikit. Di situ khairan minha, di sini khairan minhuma. Ada tambahan satu huruf mim. Ini ada sanadnya, tulisannya. Jadi kalau membaca riwayat Warash, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irdidtu ila rabbi la ajidanna khairan minhuma munqalaba. Khairan bukan khaira. Nah, kalau macam di bawah ini tanda baca beda, hurufnya sama. Wa uhita bisumuri. Kalau di situ bisamari. Dan bacaannya di sini juga, kalau bacaan wa yaqulu ya laitani la musyrik bi rabbi ya ahada. Kalau di situ lam usyrik bi rabbi ahada. Di sini bi rabbiya. Ini untuk riwayat Warash, salah satu riwayat dari 20 riwayat
yang tersebar di seluruh dunia juga. Nah, kalau di sini pemainnya kiltal jannataini atat ukulaha. Kalau di sini kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim. Nah, di sini ada nomor ayat yang berbeda. Di situ ini bukan nomor ayat. Makanya di situ ayat 36 kan? Beda, ada perbedaan nomor ayat. Jadi ada yang di situ ayat, di sini enggak. Di sini ayat, di situ enggak. Di sini kalau di situ, di sini mirfaqo, di sini marfiqo. Ini harokat saja. Dan tidak berpengaruh bagi makna. Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Satu orang lagi aja. Ya, silahkan. Ya. Ya. Iya. Min qabl. Iya. Kum itu kamu. Kamu kepada manusia. Nah, kalau kalimat sebelum nas pasti walladzina min qablin nas. Kalau kalimatnya walladzina min qablin nas, nah sebelum manusia. Tapi kalau walladzina min qablikum, kamu manusia, sebelum kamu juga ada manusia kan gitu. Karena yang dimaksud kamu di sini adalah orang-orang yang hidup pada waktu Al-Qur'an turun. Dan sebelum Al-Qur'an turun sudah ada manusia hidup kan gitu. Makanya min qablikum juga masih tetap manusia. Tapi kalaulah mau diartikan selain manusia, memang sebetulnya Allah juga yang menciptakan. Bintang, bulan, matahari Allah juga yang menciptakan. Enggak salah. Kalau umpamanya ayat berbunyi wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablin nas, bisa saja sebelum manusia juga Allah juga yang menciptakannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sudah jam 9. Kita cukupkan dulu dan insyaallah sekali lagi tidak akan menghalang-halangi yang mau menjadi donatur, enggak baik yang tetap ataupun yang insidental. Karena kita ingin ke depan betul-betul perjuangan kita untuk Al-Qur'an semakin besar. Jawaban yang pasti menghadapi berbagai tantangan adalah dengan Al-Qur'an ini, dan kita berharap kajian kita tentang Al-Qur'an di berbagai segi. Sekian banyak lembaga tahfidz Quran khusus untuk tahfidz, alhamdulillah. Sekian banyak lembaga tafsir khusus tafsir, alhamdulillah. Sekian banyak lembaga untuk tahsin Al-Qur'an, dan kita ini ingin meliputi semuanya. Itu saja yang kita maksudkan. Allahu a'lam. Baik, kita akhiri dengan sama-sama menghadap kepada Allah. Semoga Allah ampuni semua dosa kita. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita, orang tua kita, dan semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mengisi kehidupan di masa mendatang, menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya kita hadapi, tapi juga dihadapi oleh keluarga kita, oleh keturunan kita. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Inna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta Allah, la nadhira illa anta, la nasira illa anta, la qadira illa anta. Allahumma rabbana iqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik
ما تبلغنا به جنتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.